Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nuraini. Saya dari Prodi Gizi semester 2B. Yang terhormat kepada Ibu Esi Zulfiani SPC Mahakes selaku dosen pengampu mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Budaya, Etika, dan Kebiasaan Makan serta Gaya Hidup Suku Madura. Negara Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Dari keberagaman suku dan daerah di setiap tempat mengakibatkan beragam pula budaya dan kebiasaannya, terutama budaya dan kebiasaan dalam makan di kehidupan sehari-harinya. Salah satunya yaitu masyarakat Madura. Untuk kebudayaan masyarakat Madura sendiri berbeda dengan kebudayaan masyarakat lainnya, termasuk dengan kebudayaan Jawa Timur, meskipun Madura masih satu provinsi dengan mereka. Masyarakat Madura memiliki corak karakter dan sifat yang berbeda dengan masyarakat Jawa. Menurut Margareta dan Purwidiani tahun 2014, ada beberapa budaya dan kebiasaan makan masyarakat Madura, yaitu yang pertama, dalam pemilihan bahan makanan. Dalam menentukan makanan, pokoknya masyarakat Madura itu memilih jagung yang diolah menjadi nasi jagung sebagai makanan pokoknya. Sedangkan dalam memilih hidangan pelengkapnya, para ibu rumah tangga memilih lauk pauk yang berasal dari hewani dan nabati dengan harga yang terjangkau atau murah. Terus untuk penyusunan menu sehari-harinya juga menyesuaikan dengan pendapatan setiap keluarga. Bagi rumah tangga yang mempunyai penghasilan rendah, maka akan menyusun makanan sehari-hari yang sederhana dan tidak bervariasi. Begitu pula sebaliknya. Terus dari segi pengolahan dan penyajian makanannya, masyarakat Madura tidak ada cara pengolahan khusus pada makanan tertentu. Bahan makanan biasa seperti yang lain digoreng, dikukus, atau direbus. Dari segi frekuensi makan sehari-harinya, masyarakat Madura pun biasanya makan 3 kali sehari, yaitu ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Terus untuk pantangan makannya itu, masyarakat Madura itu ada salah satu bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat setempat, yaitu ikan mundung. Konsumsi ikan mundung ini dianggap tabu dikarenakan masyarakatnya menganggap dan mempercayai bahwa jika mengkonsumsi ikan mundung ini dapat mengganggu kesehatan, yaitu menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Dan ada juga selingan atau kudapan yang biasanya disantap oleh masyarakat Madura ini. Kudapan ini biasanya tersedia saat ada acara-acara khusus, diantaranya ada bubur jagung yang dibuat ketika ada acara selamatan atau ada acara khusus seperti panen desa dan bersih-bersih desa. Terus ada lepet jagung yang biasanya digunakan sebagai kudapan masyarakat Madura. Ini juga biasanya disajikan dalam acara khusus atau selamatan. Madura juga memiliki makanan khasnya, yaitu ada rujak cingur, bebek songkem, yang mana cara memasaknya itu bebek utuh yang telah dilumuri rempah itu dikukus dengan daun pisang. Terus juga ada sate bumbu, keripik singkong, soto Madura, lorjuk, dan otak. Orang Madura biasanya mengolah daging ayam, kambing, dan sapi untuk dijadikan sate. Etnis Madura juga pada umumnya masih mempercayai mitos yang berkaitan dengan ibu hamil. Makanan tabu dan makanan anjuran yang berlaku untuk ibu hamil di etnis Madura itu terdiri dari pangan hewani, sayuran, buah, dan minuman. Makanan tabu yang paling banyak ditemukan itu adalah cumi-cumi, udang, nanas, kol, dan air es manis.
Makanan tabu dilarang di Madura ini karena percaya dapat membuat bayi memiliki sifat dan bentuk fisik seperti hewan tersebut. Ibu hamil yang mengkonsumsi udang dikhawatirkan janin atau bayinya akan melengkung seperti bentuk fisik udang, atau bayi akan sulit atau tidak mau keluar saat proses persalinan seperti sifat udang yang suka bersembunyi di dalam pasir. Terus juga masyarakat Madura, khususnya Sumenep, ini meyakini bahwa kangkung, kubis, jantung, pisang, dan cabai tidak baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Terong mentah memiliki permukaan yang keras dan kulitnya yang menyatu dengan dagingnya sehingga tidak dapat dikupas. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa terong memiliki kulit halus namun tebal atau keras. Berdasarkan filosofi ini, etnis Madura meyakini jika ibu hamil mengkonsumsi terong, maka janinnya akan terbungkus ketuban yang tebal seperti terung. Hal ini tentunya dapat mempersulit dan memperlambat proses persalinan. Selain itu juga terong dianggap dapat mempengaruhi janin menjadi kecil dan berwarna biru. Terus konsumsi buah kedondong, nanas, salak, durian, dan rambutan juga dilarang untuk ibu hamil di masyarakat Madura ini. Buah ini tidak boleh dikonsumsi karena dipercaya oleh mereka dapat menyebabkan keguguran dan membuat panas di perut. Sebagian besar masyarakat Sumenep mempercayai bahwa konsumsi minuman dingin, khususnya yang manis, itu berbahaya pada ibu hamil karena dapat menyebabkan komplikasi pada saat melahirkan. Selanjutnya, etika makan masyarakat Madura. Bagi orang Madura, di dalam sebuah keluarga, makanan suami atau kepala keluarga itu harus diutamakan karena suami adalah pencari nafkah utama. Saat makan juga dilarang berbicara, juga harus duduk dengan sopan dan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, gaya hidup masyarakat Madura. Kesulitan yang dihadapi untuk mencapai Pulau Madura juga menjadi penghalang bagi para pengamat budaya untuk mendeskripsikan budaya Madura kepada khalayak ramai. Sebelum jembatan Suramadu dioperasikan, telah muncul berbagai stigma sosial tentang masyarakat Madura, yaitu keterbelakangan dan kekerasan. Kekerasan seakan menjadi atribut yang melekat di pundak masyarakat Madura. Banyak yang menceritakan masyarakat dan kebudayaan Madura dengan sikap serba sangat mudah menggunakan senjata dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sebagai penggambaran watak masyarakat Madura yang tegas dan berani bertindak. Watak tersebut memang melekat sampai sekarang. Hal tersebut dikarenakan kerasnya perjuangan masyarakat Madura dalam menjalani kehidupan akibat kondisi alam yang tidak mendukung, kurang subur, relatif kering dan gersang. Karena itu, untuk mempertahankan hidupnya demi sejengkal tanahnya, itu masyarakat Madura rela meregang nyawa. Sewilayah yang terpisah oleh selat tersebut juga menyebabkan arus globalisasi sulit masuk ke Madura. Hal ini menyebabkan ketertinggalan peradaban dan iptek masyarakat Madura dengan sekitarnya, misalnya Surabaya. Cara hidup masyarakat Madura ada berbagai macam, seperti ada masyarakat Madura yang merantau ke daerah-daerah lain yang bertujuan agar dapat menaikkan derajat mereka. Ada pula yang masih di daerahnya untuk melakukan ternak sapi. Bila yang tinggal di daerah pesisir, mereka bekerja sebagai nelayan dan membuat garam tradisional. Ada pula yang membuat usaha di rumahnya, seperti usaha batik tulis Madura,
kerajinan, dan keris. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.